Kami dari kelompok L yang beranggotakan dengan saya sendiri, Salwa Nafisa, Saya Salwa Azkia. saya Salsabila Rahmadina, Saya Habib Bumi. Saya Salwa Fadila. Saya Salsabila Putri. kami akan melakukan sosialisasi dengan tema waspada banjir. Udah ya. Deket banget nanti. Tiga. Ibu, kita izin wawancara ya terkait banjir di daerah sini. Untuk pertanyaannya, banjir di daerah sini itu biasanya sering terjadinya kapan ya, Bu? Waktu ibu pindah ke sini, waktu pertama ke sini tanggal 7 Mei, Oh, baru seminggu di sini udah banjir. Udah segitu susulan lagi, ada sebulan udah itu lagi banjir lagi. Nggak tahu malam itu jam 10 ibu lagi tidur, bangun itu si bapaknya cina, mama itu cina itu banjir, masuk ke dalam lagi jam 9 malam. jadi kalau misalkan untuk kayak bulan-bulan yang rawan banjir gitu. Ya kalau hujan deras gitu, Oh, jadi suka gak nentu bulan apa gitu. Ya kalau hujan deras banjir nggak ketahuan itu, nggak tentu gitu banjirnya. Tergantung hujan Ya derasnya tergantung gitu. hujan aja. Untuk yang kedua, kalau banjir biasanya penyebab utamanya apa ya, Bu? Paling sejam, 1 jam atau Penyebabnya biasanya apa banjir? banjir. Ya Karena apa biasanya? Karena apa banjir? biasanya? karena itu aja yang banyak sampah. Banyak sampah. Sampah yang di sana ke situ ke sampah banyak. Jadi airnya menguap ke atas. Kalau banjir datang tuh, Bu, biasanya dampak yang paling kerasa buat Ibu tuh apa, Bu? Ya itu kalau terasa udah kesini aja lihat banjir, kesini udah. Biasanya kalau misalkan banjir itu Ibu, yang biasanya kalau gak banjir Ibu ngapain gitu? Pas banjir jadi susah buat Ya ngapain susah gitu. keluar. Kalau di sana ibu segini kalau di sana mah jadi nggak bisa keluar. Gak bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Ya Di rumah aktivitasnya aja. kan pagi-pagi udah itu udah nggak kering gitu, udah nggak ada. 1 jam aja itunya. Banjirnya. Iya. Oh, Paling lama 1 jam udah itu udah surut. udah turun. Nah, Ibu biasanya warga-warga di sini tuh udah sering gotong royong gitu nggak, Bu? Ya sering kalau siangnya, malamnya udah banjir, siangnya itu dibersihin. Jadi bukan pencegahannya tapi pas udah banjir dibersihin gitu. Ya udah banjirnya udah nggak ketahuan itunya banjirnya gitu, jadi mau bersihin teh udah itu Keburu banjir. udah gitu. banjir, udah banyak di sana sampahnya gitu. Nah, yang terakhir, Bu, biasanya ada nggak edukasi atau sosialisasi tentang banjir di sini? Nggak ada. Oh, nggak pernah ada ya ke sini. Ya Nah, mungkin sekian dari pertanyaan dari kami, Bu. Makasih ya, Bu. ya sama-sama nih. Jadi kita ada poster waspada banjir, Ibu. Ibu bisa baca. Jadi di sini ada penyebab banjir, Ibu, di poster waspada banjir. Nah, di sini penyebabnya itu sampah yang menumpuk dan tersumbat, saluran air yang tidak terawat, sama kurang kepeduliannya di masyarakat lingkungan ini. Mungkin solusi dari penyebab banjir itu mungkin Ibu bisa baca di sebelah sini. Itu ada tindakannya itu kita sering membersihkan saluran air gitu, terus matikan listrik jika air mulai masuk rumah gitu, terus bersihkan rumah dan lingkungan sekitar kita untuk mencegah terjadinya banjir.
banjir banget. Kalau udah menguap ke atas ya udah harus ke sana. Ya, tapi antisipasi aja Bu, jadi Ya. kayak biar mencegah lah gitu agar tidak Nah, terjadi dulu kan banjir. sebelumnya dibersihin kulitnya, sampah-sampahnya dibawa ke sana. Bu, sekian Bu dari kita. Ibu kan tadi sebelumnya kita wawancara ibu banyak kayak nggak tahu gimana cara nyegahnya gitu ya kalau mau banjir. Terus tadi teman-teman kita juga udah ngejelasin dari poster ini cara pencegahannya gimana, kalau saat banjir gimana dan setelah banjir gimana. Gimana ya? Nah, jadi ibu kalau mau tahu, ibu bisa baca aja di sini. Ini langkah-langkah sebelum banjir, membersihkan saluran air, terus tidak membuang sampah sembarangan. Kalau pas banjir, ini kok aku dijeda dulu. Kalau yang pas banjir, ibu segera matikan listrik atau air jika mulai masuk ke rumah kayak gitu. Listriknya udah dimatiin, udah di sana juga udah masuk, udah aja diem. Udah aja diem di rumah Ya, gitu biasanya. di Nah, rumah aja diem, nggak ada itu, mau keluar takut mungkin karena ibu udah ini takut jatuh ibu ya mah. udah ini apa udah Banyak lumayan tua ya lumpur. gitu, lansia udah Iya. lansia, jadi diem aja di rumah. Nah, diam aja di rumah. Kalau pas setelah banjir baru dibersihin. Ya bersihin, pas udah nggak ada airnya, semua dibersihin pakai selang, semprotin semua, bersihin airnya gitu supaya nggak ada lumpur di sini. Ya, berarti Karena ada lumpur mah licin. kok berarti kalau sekarang ditanya sebelum banjir pencegahannya kayak gimana? Banjir ya gitu aja. Di sini sudah ada ya, tinggal Iya. ibu lihat kalau misalkan ada banjir atau sebelum banjir, hujan nih, lagi musim hujan. Iya, Ibu musim lihat, hujan. oh sebelum banjir tuh kita harus membersihkan saluran air dulu biar Iya. nanti enggak. Iya, sebelum hujan tahu udah gelap-gelap gini, udah semuanya dibersihin Nah gitu, betul. sebelum hujan besar. Ya, Hati-hati katanya. ya. Ya, Oke, Oke. berarti ibu sudah paham ya. ya. Terima kasih ibu. Sama. Ayo foto. Pelajaran yang bisa saya ambil dari sosialisasi kali ini adalah bahwa mitigasi bencana atau pencegahan bencana itu dimulai dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dan dari kegiatan sosialisasi ini memberikan pengalaman baru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Melalui edukasi ini, saya jadi belajar bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, menurut saya lebih memahami pentingnya gotong royong dalam mencegah terjadinya banjir. Dari kegiatan sosialisasi yang kami lakukan itu, saya menyadari bahwa kesadaran masyarakat itu bisa mengurangi resiko banjir. Dari sosialisasi yang telah kami lakukan, saya belajar bahwa pentingnya kerjasama tim dan kepedulian sosial terhadap lingkungan masyarakat. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.